Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya siswa-siswi. Semoga kita selalu tetap sehat di masa pandemi ini karena proses kegiatan KBM masih dilakukan secara online atau daring, dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih selalu dalam kondisi sehat sampai selamanya. Sekali lagi sebelum mulai masuk pada materi, Bapak akan ingatkan bahwa untuk kegiatan absen sesuai jadwal, yaitu pada hari Rabu itu pukul 8 sampai 8.45. Itu jangan sampai bergeser dan tidak boleh terlambat, sehingga nanti karena absen ini bisa berpengaruh terhadap nilai akhir di rapot atau pengaruh terhadap nilai rapot. Dan jangan lupa juga dengan tugas yang diberikan setiap hari Minggu, karena akan Bapak sampaikan ke wali kelas kalian. Seperti tugas yang pertama, kemarin ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan, seperti itu. Baiklah, kita akan lanjut. Pertemuan kedua ini kita akan masuk yaitu termodinamika 1 dan 2, dan termasuk sampai kepada siklus Carnot. Kalau pada pertemuan pertama kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan energi dalam, kalor, dan usaha itu. Nah, maka kita akan lanjut, berikutnya kita masuk termodinamika 1 dan 2 sampai ke siklus Carnot. Tujuan pembelajaran masih sama karena masih pada bab yang sama, cuma ada beberapa yang sudah kita pelajari seperti itu. Pertama adalah peserta didik mampu mengetahui konsep usaha, proses termodinamika, kapasitas kalor, gas, kemudian hukum termodinamika dan siklus termodinamika dengan benar setelah mempelajari materi. Nah, konsep usaha udah kemarin kita pelajari, kemudian kapasitas kalor, gas sudah kita pelajari, termasuk energi dalam. Yang kedua, peserta didik mampu mengenal penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat setelah melakukan kegiatan dan pelajari materi. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi besaran-besaran termodinamika dengan benar melalui suatu kegiatan pembelajaran, juga bisa dengan latihan mengerjakan soal. Peserta didik mampu membuat karya atau model penerapan hukum termodinamika dengan benar melalui kegiatan melakukan suatu inovasi dalam bentuk karya nyata nanti dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Oke, kita ingatkan lagi, termodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lain, aliran energi dan kemampuan energi melakukan suatu usaha. Nah, di sini kita akan mempelajari perubahan kalor diubah menjadi usaha, dan kemudian usaha diubah ke dalam kalor dengan berbagai sistem di termodinamika. Nah, bunyi hukum satu termodinamika adalah sejumlah kalor Q, itu adalah kalor, simbol kalor yang diterima dan usaha W yang dilakukan terhadap suatu gas dapat digunakan untuk mengubah energi dalam, seperti yang sudah kita bahas kemarin. Energi dalam itu adalah simbolnya delta U. Nah, persamaan matematisnya atau persamaan matematikanya adalah Q sama dengan delta U plus atau ditambah dengan W. Nah, delta U sendiri itu adalah perubahan energi dalam dan W adalah usaha. Nah, dengan ketentuan bahwa Q plus itu adalah sistemnya menerima kalor.
Kemudian Q min itu adalah sistem melepas kalor. Kemudian kalau W plus sistem melakukan satu usaha, W min sistem dikenai usaha. Kemudian delta U atau perubahan energi dalam plus terjadi penambahan energi dalam. Kemudian delta U min atau perubahan energi min terjadi penurunan energi dalam, seperti itu. Nah, di sini ada gambar hukum 1 termodinamika. Di sini ada kalornya lebih besar daripada 0. Di sini usahanya lebih kecil daripada 0. Nah, kalau di sini kalornya adalah lebih besar daripada 0. Ini lingkungannya sekitar, yang di tengah ini adalah sistem termodinamika. Yang bawah ini adalah usahanya lebih besar daripada 0, seperti itu. Hukum 1 termodinamika pada proses itu isotermik. Nah, di sini perubahan energi dalamnya bernilai 0. Energi dalamnya bernilai 0 di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa delta U sama dengan Q min W. Nah, kalau W-nya min artinya tadi apa itu? Kita lihat W-nya adalah sistem dikenai dengan usaha, seperti itu. Nah, kalau Q-nya 0, maka di sini akan berubah, atau delta U-nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan Q min W. Nah, kemudian kita pindah posisinya ke sana, atau pindah posisi, sehingga ini akan Q sama dengan W, atau kalor sama dengan U, usaha, seperti itu. Nah, di sini Q N R T. Nah, N-nya kemarin adalah jumlah mol, R-nya adalah konstanta, dan T itu adalah suhu mutlak lon. Nah, ini P. P ini adalah volume 2 setelah perubahan, dan ini P1 volume awal, seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi pada proses isotermik itu bahwa energi dalamnya adalah 0. Kalau kita akan lanjut pada proses isokorik, usaha pada proses isokorik itu adalah 0. Jadi usahanya yang 0, kalau di sini energi dalamnya yang 0. Maka kita akan masukkan persamaan yang semula. Kita cuma ubah aja bahwa nilai W-nya 0, maka delta U sama dengan Q. Jadi energi dalam sama dengan kalor. Ini adalah sistem. Contoh sistem ini di mesin motor ini ya. Nah, ini ada pistonnya, ini ada busi, seperti itu. Inilah sistem kerja termodinamika. Nah, berikutnya adalah ada proses hukum 1 termodinamika, ada proses isobarik. Nah, usaha pada proses isobarik itu adalah ini. W sama dengan P kali delta P. Nah, delta P ini volume, P itu adalah tekanan. Nah, di sini tekanan dikalikan dengan P2 min P1. P2 adalah volume akhir, P1 adalah volume awal. Nah, energi dalam pada isobarik itu adalah delta U sama dengan Q min W. Q-nya adalah ini kalor, dan W-nya adalah usaha. Nah, tadi kalau W-nya min, ini artinya usahanya dikenain, seperti itu. Maka kalau delta U-nya sama dengan 0, perubahan energi dalamnya sama dengan 0, maka ini akan terjadi. Nah, di sini silakan tinggal dipindah ruasnya aja, seperti itu. Berikutnya adalah hukum 1 termodinamika pada proses adiabatik. Pada proses adiabatik ini kalor pada sistem bernilai 0, seperti itu, bernilai 0, sehingga di sini delta U atau perubahan energinya sama dengan Q min W. Q-nya kalor, W-nya adalah usaha.
Kemudian perubahan karena kalornya 0, maka di sini kalau kita pindah ruas, W sama dengan delta U. W sama dengan min 3/2 NR T2 min T1. N-nya adalah jumlah mol, R-nya adalah ketetapan 8,314. T2 ini adalah suhu mutlak akhir, kemudian T1 suhu mutlak pertama. Maka kalau kita jabarkan lagi, ini hasilnya seperti itu. Berikutnya adalah kapasitas kalor gas. Jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat. Ini yang dimaksud dengan kapasitas kalor gas. Jadi jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat. Jadi gimana suatu benda itu suhunya naik gitu, walaupun hanya 1 Kelvin atau 1 Celcius, seperti itu. Karena nanti bisa tergantung mengukurnya pakai termometer apa. Kalau termometernya Kelvin, maka bagaimana minimal meningkat menjadi 1 Kelvin. Kalau Celsius menggunakan Celsius, seperti itu. Nah, ini C sama dengan Q per delta T. Ini C nya adalah kapasitas kalor, kemudian Q nya adalah kalor, dan T itu adalah perubahan suhu. Berikutnya adalah kalor jenis. Kalor jenis itu tiap satuan massa. Jadi ini kalor jenis per siap satuan massa, seperti itu. Nah, C ini adalah kalor jenis. Hati-hati dengan simbol. Pada kalor jenis C-nya kecil. Kalau kapasitas kalor itu adalah C-nya huruf kapital atau huruf besar. M itu massa masih kecil, maka C sama dengan C per M, seperti itu. Kemudian berikutnya ada kalor jenis molar. Nah, ini yaitu kapasitas kalor tiap mol. Nah, ini dimaksud dengan kalor jenis molar. Nah, di sini kapasitas kalornya tiap untuk molar ini ada tanda bintang di atas ya. Ini hanya simbol aja. Kemudian C-nya tadi adalah kapasitas kalor. Yang sebelumnya ini yang dari sini, maka nah ini kemudian N-nya adalah jumlah mol, berapa jumlah molnya, maka di sini kalor jenis molar. Nah, ini adalah gambaran sistem kerja pada mobil ya. Ini karena dia businya ada 2 nih, pakai busi ini. Nah, ini bisa mobil. Nah, macam-macam kapasitas kalor. Pertama adalah kapasitas kalor gas pada tekanan tetap. Jadi ini memiliki tekanan yang tetap, variabel tekanannya, maka di sini kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 Kelvin pada tekanannya tetap. Jadi ada suatu gas dalam tabung, bagaimana dia suhunya dinaikkan tapi tetap tekanannya tetap. Nah, maka di sini kapasitas kalor gas pada CP ini, P ini adalah tekanan tetap. Berikutnya adalah kapasitas kalor gas pada volume tetap. Kalau tadi tekanannya yang tetap, maka di sini volumenya tetap untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 Kelvin. Maka di sini CV, V-nya volume, Q, P kalor volume. Jadi volume ini di sini. Nah, nih delta T adalah perubahan suhu. Nah, hubungan antara CP dari kapasitas kalor pada suhu tetap dan kapasitas kalor pada volume yang tetap itu adalah ini. CP min CV sama dengan R. NR, N-nya adalah jumlah mol, R besarnya ini adalah tetapan yang nilainya adalah 8,31. Berikutnya adalah usaha. Juga dinyatakan, kalau kemarin sebelumnya ada usaha itu merupakan gaya kali perpindahan ya. Kemudian ini ada usaha, kemarin juga kita udah bahas W sama dengan P kali delta P. Juga usaha tadi juga udah, maka kita akan hubungkan dengan persamaan yang lain seperti itu.
Nah, di sini usaha P kali delta P, P-nya tekanan, delta P adalah perubahan volume. Maka usaha juga bisa ditulis dengan N R kali delta T. N-nya adalah jumlah mol, R-nya adalah ketetapan 8,314. Kemudian delta T ini adalah perubahan suhu. Jadi suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, T2 ini adalah suhu akhir, T1 suhu awal. Jadi nanti tergantung di dalam soal suhu akhirnya berapa, kemudian dikurangi dengan suhu awal, itu namanya perubahan suhu. W atau usaha itu adalah kapasitas kalor pada tekanan tetap dikurangi dengan kapasitas kalor pada volume tetap. Nah, di sini Cp min Cv kali T. T ini adalah suhu. Nah, itu. Nah, persamaan matematis kalor jenis molar, yaitu Cp sama dengan Cv molar ya, tanda molar, tanda bintang di atas, plus R-nya adalah ketetapan. Kemudian ada dua macam, yaitu ada di situ kaitannya dengan gas diatomik dan gas monoatik. Nah, gas diatomik itu adalah gas ganda atau lebih dari satu. Gas monoatomik itu adalah gas tunggal atau satu. Nah, untuk kapasitas molarnya atau kalor jenis molarnya, ini kalor jenis molarnya, yaitu 7/2R. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada Cp ini adalah kalor jenis molar pada tekanan tetap, kalor jenis pada volume tetap. Nah, di sini pada gas monoatomik kalor jenis pada tekanan tetap yaitu 5/2R. R-nya adalah tetapan. Nah, ini contoh gambar pada neon. Kemudian ini ada hidrogen. Nah, ini silakan, mungkin di kimia sudah ada gambarannya. Anda lebih paham di pelajaran kimia berkaitan dengan gas. Nah, terakhir adalah kaitan contoh soal. Nah, di sini ini belum terakhir ya. Yang di bab ini contoh soal, perhatikan gambar berikut. Di sini, jika energi dalam sebesar 32 kali 10⁵ Joule dan sistem melakukan usaha, tentukan kalor yang terjadi pada sistem. Nah, di sini. Jadi energi dalam itu adalah delta U ya. Nah, di sini ke atas ada tekanan, ke samping ada volume. Ini. Ya. Sesuai gambar. Nah, tekanan akhirnya adalah 8 kali 10⁵. Kemudian ini tekanan awal ya, 8. Kemudian pada B ini titik B, tekanan akhirnya adalah 4 kali 10⁵. Ini atau disebut dengan PB. Di atasnya PA, ini PB, maka di sini diketahuinya delta U 32 kali 10⁵ Joule. Tekanan di titik A atau di awal 8 kali 10⁵ Pascal atau Pa. Kemudian tekanan pada titik B atau akhir, ini di ujung panah pada sistem akhir itu adalah 4 kali 10⁵ Pascal atau Pa. Kemudian volume, nah ini volume nih, di awal, volume awalnya adalah 1 meter kubik. Volume di titik B atau volume akhirnya adalah 3 meter kubik. Ditanyakan adalah Q. Nah, yang ditanya Q yaitu apa tadi? Kalor. Usaha pada sistem, jadi jawabnya adalah W sama dengan ini. Nah, 8 kali 10⁵ ini adalah tekanan awal ditambah dengan tekanan akhir dikurangi dengan volume akhir dikurangi volume awal dibagi 2. Nah, ini menghitungnya, yaitu 12 kali 10⁵ Joule. Nah, berikutnya adalah saat sistem
melakukan usaha, maka usaha bernilai positif. Kalor pada sistem ditentukan dengan perhitungan berikut. Nah, di sini ada delta U, perubahan energi dalam, yaitu kalor dikurangi usaha, maka kalor sama dengan delta U plus W. Nah, kemudian 32 kali 10 pangkat 5 Joule plus 12 kali 10 pangkat 5 Joule, maka menghasilkan yaitu 44 kali 10 pangkat 5 Joule. Ini adalah nilai kalornya. Berikutnya kita akan masuk ke siklus. Pengertian siklus pada Carnot ini tentunya, siklus adalah serangkaian proses yang dimulai dari suatu keadaan awal dan berakhir pada keadaan yang sama dengan keadaan awalnya. Jadi kalau Anda berjalan ke suatu tempat, memutar kembali ke titik awal, contohnya mengelilingi bundaran gitu, di mana titik A, kemudian Anda mutari suatu bundaran itu kembali ke titik A, itu dinamakan dengan satu siklus. Nah itu. Nah di sini ada namanya siklus termodinamika. Ada 4 siklus dalam mesin Carnot. Yang pertama adalah pemuaian secara isotermik, yaitu dari 1 ke 2. Nah ini dari titik 1 ini ke titik 2 itu disebut dengan pemuaian secara isotermik. Yang berikutnya adalah pemuaian secara adiabatik, yaitu dari titik 2 ke titik 3. Kemudian yang C itu adalah di titik C ini. Nah, dari 3 ke 4 pemampatan secara isotermik. Kemudian yang D yaitu dari 4 ke 1 pemampatan secara adiabatik. Nah, isotermik itu tentu kemarin suhunya tetap, itu dan seterusnya udah kita pelajari ya. Silakan nanti kembali diingat. Nah, kita akan bahas, kalau tadi hanya mengenalkan pada prosesnya, ini ada bahwa sistem siklus termodinamika ada 4. Nah, kita akan bahas satu-satu di sini. Siklus 1 bahwa gas menyerap kalor. Nah, ini yaitu di sini gas menyerap kalor pada temperatur T atau R ini. Jadi suhu sistem sama dengan suhu reservoir. Reservoir itu bak air ya sebenarnya. Jadi panas sehingga disebut dengan proses isotermik. Nah, nih contohnya implementasinya itu kalau Anda pernah lihat ke penggilingan padi, di sana itu disiapin drum. Nah, drum itu yang bagian bawah itu ada selang dihubungkan dengan mesin gensetnya atau dieselnya yang bagian bawah. Nah, kemudian yang atas itu adalah dari mesin genset. Nah, diputar balik dia. Jadi yang bagian bawah itu berfungsi untuk mendinginkan mesin, yang bagian atas itu pembuangan dari mesin. Jadi supaya dia lebih dingin diputar terus dicampur airnya. Kenapa harus ada drum? Karena kalau airnya banyak itu proses pemanasannya agak lama. Kalau hanya mengandalkan air pada mesin genset itu cepat panas, itu yang dimaksud ya. Nah, maka gas menyerap kalor pada temperatur T, kemudian suhu sistem sama dengan suhu reservoir. Ini maksudnya reservoir yang ada di mesin. Tapi kalau kita udah gabungkan dengan ini drum, ada tambahan bentuk reservoir yang lebih besar, itu untuk menjaga keseimbangan suhunya. Berikutnya adalah ada siklus 2. Siklus 2 pada titik B ini ada 2 ke 3, siklus 2 di sini, yaitu beban pengisap dikurangi sehingga gas memuai. Gasnya memuai menurut proses adiabatik, seperti itu. Siklus 3
gas mengalami penyusutan secara isotermik dengan membuang kalor yang rendah pada reservoir dingin pada temperatur TR, itu adalah temperatur yang rendah juga, sehingga usahanya negatif. Usaha dilakukan pada sistem. Nah, seperti ini ada tanda panah pada gambar, itu adalah usahanya keluar. Nah, meninggalkan. Kemudian siklus 4 itu adalah dari 4 ke 1. Beban pengisap ditambah sehingga gas menyusut menurut proses adiabatik. Usaha pada mesin Carnot yaitu W sama dengan QT dikurangi QR. QT itu adalah pada kalor pada temperatur tinggi, QR temperatur kalor pada temperatur rendah. Nah, di sini ada sistem hot reservoir adalah itu pada kondisi suhu yang tinggi, hot panas. Kalau QH kalor pada suhu yang tinggi atau panas. Kemudian di sini ada QC kalor pada suhu yang rendah atau cool reservoir atau dingin. Nah, kemudian di sini ada engine mesin. Nah, ini adalah usaha yang dihasilkan. Efisiensi mesin Carnot, ini simbol efisiensi seperti N, W per QT, usaha dibagi dengan kalor pada temperatur tinggi. Nah, bisa juga menggunakan persamaan yang kedua. Efisiensi sama dengan 1 min QR per QT. QR itu adalah kalor pada suhu rendah. Kemudian QT itu adalah kalor pada suhu tinggi atau temperatur tinggi. Bisa juga menggunakan alternatif persamaan yang ketiga, 1 min TR per TT. TR adalah temperatur pada suhu yang rendah, kemudian TT adalah temperatur pada suhu yang tinggi. Keterangan. Nah, ini tadi W itu adalah usaha, ini adalah nomor 2 itu efisiensi mesin. QT kalor yang diserap pada reservoir yang tinggi tadi, hot reservoir atau suhu yang tinggi. QR adalah kalor yang diserap pada reservoir rendah atau pada suhu yang rendah. Kemudian TT adalah temperatur pada reservoir yang suhunya tinggi, dan TR temperatur pada reservoir suhu rendah. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini pada arah sumbu Y itu sebagai fungsi tekanan. Pada arah sumbu X ini adalah fungsi volume atau volume. Nah, di sini ada kalor 1 masuk menghasilkan usaha, kemudian ini kalor 2 yang meninggalkan atau. Nah, di sini ada kemudian melalui grafik tersebut diketahui suhu T1 lebih besar daripada T2. Nah, ini T1, ini adalah T2. Selanjutnya efisiensi ditingkatkan 20% dari semula. Tentukan T1 dan T1 aksen dan T2 dan T2 aksen. Efisiensi mula-mula. Efisiensi mula-mula di sini adalah 1 min T2 per T1 dikali 100%. Nah, T2 kita mulai dari T2 dulu. Ini adalah tadi ada 27 derajat Celcius, berubah menjadi 300 karena apa? 27 derajat Celcius, 1 Celcius juga ke Kelvin, ditambah 273. Sedangkan T1 atau suhu mula-mulanya adalah tadi 227. Nah, ini nih
Nah, 227 ditambah 273 menjadi 500 Kelvin. Kemudian 300 per 500 disederhanakan dengan cara masing-masing dibagi 100 atau nolnya dicoret. Nah, sehingga ini 1 dikurangi 3 per 5 menghasilkan 2 per 5 kali 100% adalah 40%. Saat efisiensi ditingkatkan 20% dan T2 aksen sama dengan T2, hubungan antara T1 dan T1 aksen sebagai berikut. Ini menggunakan perbandingan ya. T1 aksen T1 min efisiensi per 100%, kemudian T1 min efisiensi per 100%. Yang atas ini adalah efisiensi mula-mula, kemudian ini adalah 100 dikurangi 40% menjadi 60% sebagai pembanding. Nah, ini disederhanakan lagi, ini sederhanakan dibagi, maka inilah menghasilkan suatu perbandingan T1 aksen sama dengan 3 per 2 T1, seperti itu. Berikutnya adalah siklus mesin Carnot pendingin atau siklus mesin pendingin Carnot. Nah, di sini adalah grafiknya, prosesnya arah Y itu fungsi tekanan, dan kemudian di arah horizontal sebagai fungsi volume. Nah, di sini. Ini maaf nih gambarnya agak kabur nih. Sini bagus ya. Contoh mesin pendingin yaitu lemari es ini. Ini adalah sistem di dalamnya sebenarnya ya. Nah, ini kulkasnya terbuka. Nah, ini buka tutup nih. Ini ada sistemnya, cuma gambarnya kurang jelas. Usaha pada mesin pendingin Carnot itu adalah ini, W sama dengan QT min QR. W nya usaha, QT nya adalah kalor yang dibuang dari reservoir panas. Nah, yang dipanas di ini di mana? Di kulkas buang. QR adalah kalor yang dipindahkan pada reservoir rendah. Nih. Berikutnya adalah koefisien performansi mesin pendingin Carnot. Ini sistemnya seperti pada radiator. Nih, contohnya. Karakteristik pada mesin pendingin dinyatakan dengan koefisiensi performansi atau koefisien. Jadi koefisien performansi atau disebut juga dengan koefisien kinerja yang simbolnya adalah KD. Nah, KD adalah koefisien performansi. QT per W, QT tadi adalah kalor yang dibuang ke reservoir panas atau suhu yang tinggi, seperti itu. Nah, ini KD sama dengan atau koefisien performansi QT per min QT min QR. Ini bisa menggunakan persamaan atas, bisa menggunakan persamaan yang ini bawahnya, kemudian bisa lagi menggunakan persamaan yang bawah lagi, TT per TT min TR, seperti itu. Nah, TT itu adalah apa? Suhu yang panas, kemudian TR adalah suhu yang dingin. Kemudian skema mesin pemanas Carnot. Nah, ini luar ruangan atau presendir panas T1 yang rendah. Kemudian dalam ruangan reservoir dingin. Di sini panas ya. Ternyata T ini TT. Jadi ini reservoir yang panas. Nah, kemudian ini adalah yang dingin TR, maka menghasilkan usaha. Karakteristik mesin pemanas dinyatakan dengan koefisien kerja yang simbolnya adalah KP, koefisien kerja. Kalau tadi koefisien performansi KD. QT per W, kemudian KP QT min QR, TT min QR kurang lebih sama ya. Ini persamaannya cuma memang judulnya aja. Oke, kemudian ada entropi. Entropi dapat diartikan sebagai ukuran ketidakteraturan dalam sistem tertutup. Peningkatan entropi diikuti oleh penurunan jumlah energi yang tersedia. Jadi entropinya meningkat tapi jumlah energinya mengalami
turunan. Nah, di sini entropi pada proses temperatur konstan. Nih. Delta S sama dengan S2 min S1. Ini entropinya, perubahan entropi yaitu Q per T. Jadi S-nya adalah entropi. Entropi pada proses temperatur berubah. Perubahan entropi adalah S2 min S1. Ini adalah delta S sama dengan turunan D per dt seperti itu. Turunan Q per T, sorry. Nah, kemudian di sini juga delta S mengalami yaitu mc massa kalor jenis dan dt ya, turunan temperatur per T seperti itu. Sehingga hasil akhirnya adalah mc ln T2 per T1. Hukum 2 termodinamika, kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda yang panas tanpa dilakukan suatu usaha. Jadi kalau ada yang biasanya suatu benda itu kalau panas merambat ke yang dingin, awalnya sampingnya panas itu biasa aja dingin, lama-lama dia hangat. Itu ada perubahan kalor atau kalornya mengalir secara spontan. Nah, inti hukum 2 termodinamika, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus menerima kalor dari satu reservoir dan mengubah kalor seluruhnya menjadi usaha. Yang kedua, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus dengan mengambil kalor dari reservoir atau pendingin itu yang mempunyai suhu rendah dan memberikannya ke reservoir suhu tinggi tanpa usaha dari luar. Jadi contohnya ya didorong, entah diisap juga, kalau di mobil mungkin dialirkan dengan pompa, bisa juga. Jadi macam-macam itu prosesnya. Nah, kalau pada penggilingan padi itu biasanya drumnya itu ditinggikan daripada mesin gensetnya, dengan harapan selang yang bagian bawah drum itu bisa mengalir ke genset bagian atas. Nah, supaya ngalir menggunakan apa? Gaya gravitasi itu yang dinamakan dengan usaha luar. Itu jadi berupa usaha untuk memindahkan air dari drum ke genset. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mesin yang bekerja di antara reservoir suhu tinggi dan reservoir suhu rendah atau suhu tinggi lebih besar daripada suhu rendah memiliki efisiensi maksimum seperti itu. Kalor yang contoh soal ya, kalor yang diambil mesin Carnot dengan suhu 600 Kelvin adalah 800 kalori. Jika mesin melepaskan panas ke lingkungan yang bersuhu 400 Kelvin, tentukan usaha yang dihasilkan. 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Nah, efisiensi mesin Carnot ditentukan dengan persamaan ini. Nah, tadi itu. Jadi ini efisiensi usaha dibagi dengan kalor. Selain itu, efisiensi mesin Carnot ditentukan dengan persamaan 1 min T2 min T1. Ini adalah suhu kedua, ini suhu pertama. Nah, usaha pada mesin Carnot ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut. Ini menggunakan perbandingan, sehingga Q per W kali 100%. Ini juga 100%, maka ini coret sama-sama 100%-nya kanan kiri, tinggal persamaan ini. Nah, kemudian kita masukkan variabel yang sudah diketahui. Variabel yang diketahui pertama ada T2 tadi 400, T1-nya adalah 600. Kemudian Q ini 3360. Ini berasal dari mana? Tadi adalah yang diketahui
Ini nih, kalornya 800 kalori. Kemudian 1 kalori itu 4,2 Joule. Sehingga ini 800 dikalikan 4,2 seperti itu. Hasilnya adalah 3360 Joule. Ini. Sehingga setelah dihitung maka usaha yang dihasilkan adalah 1120 Joule. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat video ini, mudah kalian pahami, bermanfaat juga dalam kehidupan sehari-hari, mempersiapkan untuk masa depan yang lebih baik. Semoga kalian diberi kemudahan di dalam belajar, sehingga Anda bisa memahami ini dan bisa mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan tiap minggu maupun di akhir semester. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.